Selamat pagi Bu Diva dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Material Requirement Planning atau MRP dan ERP. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan yang pertama Claudia, yang kedua Emmerich Stefanus, yang ketiga Ridwan, yang keempat Maria Magdalena, yang kelima Brigita Naomi, yang keenam Andreas Sista, dan yang terakhir Luhgita Haridewi. Develop a product structure, dependent demand. Dalam buku J. Heiser, dependent demand means the demand for the one item is related to the demand for other item, di mana artinya permintaan dari suatu barang itu terkait dengan permintaan untuk barang lainnya. Atau penjelasan lebih lengkapnya, dependent demand itu adalah permintaan yang timbul sebagai akibat dari permintaan independen atau permintaan untuk suatu produk tertentu. Dalam konteks perencanaan produksi, permintaan dependen mengacu pada permintaan untuk suku cadang atau bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk akhir. Dalam sistem manajemen rantai pasokan, perencanaan kebutuhan material atau MRP digunakan untuk mengelola permintaan dependen. MRP menghitung kebutuhan bahan baku atau suku cadang berdasarkan rencana produksi, termasuk rencana pembelian dan pengiriman, dan kemudian mengeluarkan perintah pembelian dan perintah produksi sesuai dengan jadwal produksi. Lalu ada juga ERP, yaitu sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya di seluruh perusahaan yang diperlukan untuk mengambil, membuat, mengirim, dan memperhitungkan pesanan pelanggan. Berikutnya yaitu persyaratan model inventaris dependent. Jadi penggunaan model persediaan dependen yang efektif itu mengharuskan seorang manajer operasi itu untuk mengikuti hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada jadwal produksi. Yang kedua ada spesifikasi atau bill of material. Yang ketiga yaitu ketersediaan inventaris. Yang keempat yaitu pesanan pembelian yang belum dibayar. Lalu yang kelima yaitu lead time, yang dimana akan dijelaskan secara lebih detail pada slide selanjutnya. Yang pertama yaitu Master Production Schedule, MPS. Dalam buku J. Heiser, Master Production Schedule, MPS, is a timetable that specifies what is to be made, usually finished goods, and when. Yang dimana artinya MPS itu adalah jadwal yang menentukan apa yang akan kita buat dan biasanya kapan selesai barang itu dibuat. Ada pengertian lain yang mungkin mudah dipahami, yaitu MPS itu menyediakan informasi tentang jumlah produk yang harus diproduksi dalam waktu tertentu, biasanya dalam rentang 3-12 bulan. MPS sendiri disusun oleh tim perencanaan produksi dengan mempertimbangkan data historis tentang permintaan produk, rencana pemasaran, kapasitas produksi, ketersediaan bahan mentah, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi. Jadi setelah dari penjelasan itu, secara singkat kita simpulkan bahwa MPS, Master Production Schedule, adalah rencana produksi jangka pendek yang disusun berdasarkan demand produk akhir dan ketersediaan sumber daya produksi. Berikut adalah contoh dari MPS, yang dimana dari contoh ini supaya kita paham lebih jelas lagi mengenai MPS. Jadi di sini ada tabel yang dimana ada penjelasan kalau produk itu produk yang akan diproduksi. Nah, dalam contoh ini meja dan kursi. Lalu jumlah produk yang akan diproduksi dalam setiap periode produksi. Lalu periode produksi itu adalah periode waktu ketika produk-produk tersebut akan diproduksi. Ini akan dijelaskan lebih lengkap dan detail pada saat presentasi. Kedua yaitu Bill of Material, BOM. Dalam buku J. Heiser, Bill of Material, BOM, is listing of the component, their description, and the quantity of each required to make one unit of a product. Artinya, BOM adalah daftar bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk.
Nah, BOM sendiri ini biasanya berisi informasi tentang jumlah produk, jumlah dan jenis bahan, komponen, dan bagian yang diperlukan untuk membuat produk akhir. BOM juga dapat mencantumkan spesifikasi teknis, nomor bagian, dan instruksi produksi. Dalam manajemen operasi, Bill of Material (BOM) digunakan untuk menggambarkan struktur produk dan hubungan antara suatu komponen. Ini adalah contoh dari Bill of Material. Ada penjelasannya bahwa No itu adalah nomor urutan dari setiap komponen BOM, lalu nama komponen yaitu nama dari setiap komponen yang diperlukan untuk membuat produk. Lalu ada jumlah ini adalah jumlah dari setiap komponen yang diperlukan untuk membuat suatu unit produk. Ini akan dijelaskan lebih rinci dalam presentasi. Di sini ada beberapa jenis bill of material yang digunakan dalam manajemen operasi. Yang pertama yaitu modular bills. Jenis bills of material yang digunakan untuk produk yang terdiri dari beberapa unit yang serupa. Setiap unit dapat disusun dari beberapa bagian atau komponen yang sama. Lalu yang kedua yaitu planning bills. Ini digunakan untuk membuat rencana produksi untuk produk yang akan diproduksi. Rencana produksi ini membantu perusahaan untuk memperkirakan jumlah bahan mentah yang diperlukan untuk memproduksi produk, serta waktu dan biaya yang diperlukan untuk membuat produk tersebut. Lalu yang ketiga ada phantom bills, yaitu jenis bills of material yang mencakup item-item yang sebenarnya tidak ada, tetapi diperlukan dalam perencanaan produksi. Lalu yang terakhir yaitu low level, yaitu sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen-komponen penting dalam bills of material. Dalam sistem ini, setiap item dalam bills of material diberikan nomor kode berdasarkan level kepentingannya. Item-item yang memiliki nomor kode paling rendah dalam item adalah item yang paling penting dan sering digunakan dalam produk akhir. Lalu selanjutnya yaitu accurate inventory records. Accurate inventory record mencakup informasi detail tentang jumlah dan nilai produk yang tersedia, baik yang sedang berada dalam persediaan maupun yang sudah terjual. Jadi informasi tersebut itu harus terus diperbarui untuk mencerminkan stok aktual pada setiap saat, sehingga bisnis dapat membuat keputusan yang tepat mengenai pengadaan bahan mentah, produksi dan pengiriman barang. Berikut ada manfaat dari accurate inventory record, antara lain yang pertama meminimalkan persediaan berlebihan, yang kedua meminimalkan kekurangan persediaan, yang ketiga meningkatkan efisiensi, dan yang keempat yaitu meningkatkan keuntungan. Lalu selanjutnya yaitu ada purchase orders outstanding, atau biasa disingkat POO. Dalam buku Operation Management karya J. Hazer dan Barry Render, purchase orders outstanding dijelaskan sebagai pesanan pembelian yang telah ditempatkan tetapi belum dipenuhi atau belum diterima oleh pihak pembelinya. Dengan kita memantau purchase order outstanding ini, perusahaan dapat memastikan bahwa pesanan pembelian yang belum diselesaikan ini dapat diatasi dengan cepat dan efektif. Hal ini membantu perusahaan dalam mengurangi risiko kekurangan persediaan dan meningkatkan efisiensi operasi. Yang terakhir ada lead time. Lead time dalam konteks manajemen operasi mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk memproses dan mengirimkan produk dari pemasok dan pelanggan. Kalau dalam buku manajemen operasi dari karya J. Hazer, itu lead time in purchasing system, the time between recognition of the need for an order and receiving it. In production system, it is the order, wait, move, queue, stop, and run times for each component. Yang dimana kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia yaitu lead time untuk komponen didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh pemasok untuk memproses, memproduksi, dan mengirimkan komponen yang dipesan oleh perusahaan. Lead time komponen dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor termasuk keberadaan stok di gudang,
pemasok, waktu produksi, dan waktu pengiriman. Struktur Material Requirement Planning atau MRP. Nah, di sini strukturnya terdiri dari 3. Yang pertama yaitu Bill of Material atau BOM, yaitu struktur produk antar komponen. Jadi di sini contohnya, misalnya kita akan memproduksi produk A, dia membutuhkan komponen-komponen lain seperti komponen B, C, D, dan E dalam perakitan untuk menjadi satu produk. Kemudian yang kedua ada inventory data, berisikan catatan keadaan persediaan yang menggambarkan status semua item di persediaan. Yang ketiga ada Master Production Schedule atau MPS, yang merupakan suatu rencana produksi yang menggambarkan hubungan antara kualitas setiap jenis produk akhir yang diinginkan dengan waktu penyediaannya. Nah, ketiga struktur ini akan membuat kita mengetahui kapan waktu yang tepat dan berapa banyak item atau material yang dibutuhkan dalam pemenuhan pemesanan yang disebut MRS atau Material Requirement Planning tadi. Kemudian, ini adalah mekanisme dalam proses MRP. Yang pertama, kita melakukan netting, yaitu perhitungan kebutuhan bersih atau banyaknya permintaan pesanan dari sebuah item, yang didapat dari selisih antara kebutuhan kotor dengan penerimaan persediaan dan persediaan awal yang tersedia. Yang kedua, yaitu offsetting, menentukan saat yang tepat untuk melakukan pemesanan sebagai pemenuhan kebutuhan bersih. Yang ketiga, yaitu loading, menentukan besarnya jumlah pesanan optimal untuk setiap item atas dasar perhitungan kebutuhan bersih sebelumnya. Yang keempat, yaitu exploding, proses perhitungan kebutuhan kotor pada level item yang lebih rendah atas dasar pemesanan item di level atasnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh dari line bucket MRP-nya. Nah, itu bisa dilihat yang di kiri atas itu ada item, lot size, kemudian low level kode, dan lead time-nya. Nah, di sini kita pakai contoh itemnya namanya item A, kemudian lot size-nya 25, low level kodenya 1, kemudian lead time-nya 1. Nah, di bawahnya itu juga ada gross requirement atau kebutuhan kotor, kemudian schedule receipts atau material yang sudah diorder, kemudian project on hand, material yang sudah ada di tangan atau persediaan kita, kemudian net requirement, yaitu kebutuhan bersihnya, kemudian plan order receipt, penerimaan orderan yang direncanakan, dan plan order release, pengeluaran pesanan yang direncanakan. Nah, di sebelah kanannya ada PD atau past due, yaitu persediaan di sebelumnya atau periode yang sudah lewat. Nah, di sini kita memiliki 20 persediaan. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, dan 5 itu yaitu time-nya atau permingguannya. Jadi minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita perhatikan di sini kita punya lot size-nya 25. Jadi minimum pemesanan yang kita lakukan yaitu 25 item. Jadi di sini sudah ditentukan, yang berarti kita tidak boleh eceran, tapi kita bisa membeli di atas 25 yang merupakan kelipatan dari 25, yaitu 50, 75, 100, dan seterusnya. Kemudian kita akan mulai menghitung nih. Pada minggu pertama, kita sudah menerima 25 item di schedule receipt-nya. Nah, itu berarti di periode sebelumnya kita sudah melakukan pemesanan
dan datangnya itu di minggu pertama sekarang. Jadi kita memiliki 20 di project on hand persediaan, kemudian ditambah 25 dari yang pemesanan sebelumnya. Jadi kita memiliki total 45 persediaan. Nah, di minggu pertama juga kita ada kebutuhan nih di gross requirement-nya sebanyak 10 item. Maka persediaan 45 akan dikurang dengan 10, jadi 35. Nah, di minggu pertama ini sisa persediaan kita setelah digunakan ada 35 item. Kemudian kita lihat di minggu kedua, kita memiliki kebutuhan lagi nih sebanyak 15. Maka persediaan 35 tadi dikurang dengan 15. Jadinya ada 20 persediaan di minggu kedua kita. Nah, kita lihat lagi di minggu ketiga, kita memiliki kebutuhan 25 nih. Padahal kita cuma punya persediaan 20. Nah, untuk memenuhi 25 kebutuhan, jadi kita memiliki kekurangan 5 item ya. Nah, dari kekurangan ini kita masukin di kebutuhan bersih, yaitu net requirement-nya di minggu ketiga itu 5. Nah, di sini kita akan melakukan pemesanan item untuk memenuhi kebutuhan yang 25 di minggu ketiga karena persediaan kita cuma 20, jadi kurang. Namun kita lihat di lot size-nya tadi kita cuma bisa memesan itu 25 dan kelipatannya. Jadi kita nggak bisa eceran. Jadi pada minggu ketiga ini kita akan melakukan pemesanan 25 item. Nah, kita lihat lead time-nya ada 1 minggu. Nah, berarti untuk kedatangan 25 item ini kita membutuhkan waktu 1 minggu dari pemesanan hingga itemnya datang pada kita. Jadi kita untuk memenuhi minggu ketiga ini kita harus memesan 25 item di minggu kedua. Nah, kenapa kita melakukan pemesanannya di minggu kedua? Kita lihat minggu ketiga itu akan kita gunakan kekurangan. Jadi di sini kita akan melakukan offsetting yang berarti menentukan saat yang tepat untuk melakukan pemesanan sebagai pemenuhan kebutuhan bersih yang kita perlukan tadi atas kekurangannya. Jadi dalam 1 minggu berarti kita menarik waktu jatuhnya itu di minggu kedua. Jadi kita harus melakukan pemesanan di minggu kedua supaya pada minggu ketiga itu permintaannya akan terpenuhi. Jadi setelah kita melakukan pemesanan, dia akan datang di minggu ketiga ya. Maka persediaan yang kita miliki di minggu ketiga yaitu 25 plus 20 dikurang 25. Maka ada 20 persediaan di minggu ketiga. Selanjutnya kita lihat di minggu keempat. Ini kita juga ada kebutuhan lagi nih 25 ya. Maka seperti sebelumnya kita melakukan pemesanan lagi untuk minggu keempat ini, yang berarti kita harus melakukan pemesanan atau melakukan penarikan lagi offsetting. Offsettingnya itu di minggu ketiga, seminggu sebelum minggu keempat yang akan kita gunakan. Maka di minggu ketiga kita memesan 25, di minggu keempat akan datang, yang menjadi persediaan 25 plus 20 dikurang 25 dari yang akan digunakan, maka kita memiliki 20 item. Nah, jelas berarti kita lanjut ke minggu kelima. Pada minggu kelima terlihat kita memiliki 30 kebutuhan nih, lebih tinggi dari kebutuhan sebelumnya. Sedangkan persediaan yang kita miliki hanya 20, maka kita kekurangan 10 persediaan. Jadi kita akan melakukan pemesanan lagi sesuai dengan lot size-nya yaitu 25 item. Untuk melakukan pemenuhan ini kita menarik waktu lagi ke belakang seminggu sebelumnya atau offsetting-nya yaitu di minggu keempat, yang berarti kita melakukan pemesanan di minggu keempat yang kemudian datang di minggu kelima kita gunakan, maka persediaan yang kita miliki di minggu kelima yaitu 25 dari yang kita pesan sebelumnya
ditambah dengan 20 dikurang 30. Jadi, persediaan item kita di minggu kelima tersisa 15 item. Setelah kita mengetahui mekanisme proses MRP, kita akan membuat penjadwalan ini di dalam tabel. Nah, tabel ini disebut dengan line bucket. Di dalam tabel ini ada beberapa rincian. Yang pertama, kita melihat adanya gross requirements atau kebutuhan permintaan kotor. Kemudian yang kedua ada schedule receipts. Nah, di sini itu berisikan material atau item yang sudah diorder sebelumnya. Jadi kita tinggal menunggu kedatangannya di waktu tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya juga. Kemudian yang ketiga ada projected on hand. Di sini merupakan material atau item yang sudah ada di gudang atau disebut dengan persediaan yang sudah ada. Yang keempat ada net requirement, yaitu kebutuhan bersih dari kurangnya kebutuhan kotor. Nah, yang selanjutnya yaitu plan order receipts, penerimaan orderan yang sudah direncanakan. Yang keenam, plan order release, yaitu pengeluaran pesanan yang sudah direncanakan. Yang selanjutnya ada lead time atau waktu yang digunakan untuk pemesanan. Nah, di sini biasanya satu periode itu ada 7 hari atau 1 minggu. Kemudian yang selanjutnya ada low level kode. Di sini merupakan level-level dari item yang sedang kita rencanakan untuk pembeliannya. Kemudian yang selanjutnya ada lot size, yaitu minimal pemesanan item. Nah, di sini ada dua, bisa eceran atau lot for lot, atau juga bisa sesuai dari yang sudah ditentukan. Jadi misalnya sudah ditentukan 25 item dalam satu kali pembelian, maka kita hanya bisa membeli 25 item itu atau kelipatan dari 25, bisa 50 atau 75 dan seterusnya. MRP Management. Yang pertama ada MRP nervousness, yaitu keadaan yang menunjukkan tingkat perubahan pada level yang lebih tinggi dan mempengaruhi level rendah yang ada di bawahnya. Nah, jika kejadian ini sering terjadi, maka dapat membuat kekacauan di departemen pembelian serta produksi. Yang diimplementasikan bahkan bisa mengakibatkan kerugian biaya serta waktu penjadwalan ulang. Nah, alat yang sangat membantu ketika mencoba mengurangi MRP nervous ini, yang pertama ada time fence, yaitu periode di mana jadwal produksi utama tidak diubah atau tidak dibatasi agar tidak mengacaukan jadwal produksi. Ini dilakukan supaya tidak terjadi penjadwalan berulang atau bertumpuk. Nah, kemudian ada paging atau kemampuan untuk bekerja. Ini mundur ya, yang berarti kita melihat kembali nih catatan dari BOM atau Bill of Material tadi untuk mengidentifikasi pengaruh kebutuhan suatu komponen terhadap komponen lainnya, serta menelusuri sumber dari kebutuhan kotor suatu item yang sudah dijadwalkan. Terlepas dari itu, di sini juga kita melihat adanya keterbatasan MRP ini ya. Yang pertama, MRP tidak melakukan penjadwalan terperinci. Kemudian, MRP ini kan alat yang baik berfokusnya tuh pada fasilitas yang berulang. Nah, di sini ada kelemahannya juga, dia tuh memiliki keterbatasan dalam lingkungan proses pemesan atau make to order-nya. Checking load staging. Sistem MRP adalah cara terbaik untuk melakukan perencanaan produksi dan menentukan kebutuhan bersih. Tetapi persyaratan bersih masih menuntut keputusan tentang berapa banyak dan kapan untuk memesan. Keputusan ini disebut keputusan ukuran lot. Kami menggunakan teknik load staging yang dikenal sebanyak untuk banyak, yang menghasilkan persis apa yang dibutuhkan. Keputusan ini konsisten dengan tujuan sistem MRP, yaitu untuk memenuhi persyaratan bergantung tuntutan. Dengan demikian, sistem MRP harus memproduksi unit hanya sesuai kebutuhan, tanpa stok pengaman dan tanpa antisipasi pesanan lebih lanjut.
ketika pesan yang sering ekonomis, yaitu ketika biaya setup rendah dan teknologi persediaan just in time. Kuantitas pesanan berkala. Kuantitas pesanan berkala adalah teknik load staging yang memesan teknik pemesanan persediaan yang mengeluarkan pesanan pada interval waktu yang telah ditentukan. Dan jumlah pesan yang mencakup total kebutuhan interval jumlah yang dibutuhkan selama waktu yang telah ditentukan antara pesanan. Teknik ukuran lot lainnya, yang dikenal sebagai ukuran lot dinamis, mirip dengan jumlah pesanan berkala karena mereka berupaya menyeimbangkan ukuran lot dengan biaya penyiapan. Inilah penyimbangan paruh waktu, disebut juga biaya total terkecil, biaya satuan terkecil, dan biaya periode terkecil, disebut juga makanan perak. Teknik lain, Wagner-Wittin, mengambil pendekatan berbeda dan menggunakan pemrogram dinamis untuk mengoptimalkan pengurutan dalam jangka waktu terbatas. Selanjutnya, di mana pada gambar tersebut kuantitas pesanan ekonomis, biaya mempersiapkan $700, biaya memegang $0, totalnya $700. Selanjutnya di kuantitas pesanan ekonomis juga, biaya mempersiapkannya $400, biaya memegang $375, totalnya $775. Terus di kuantitas pesanan berkala, di mana biaya mempersiapkannya $300, biaya memegangnya $195, totalnya $495. Namun, contoh-contoh ini seharusnya tidak mengarahkan personel operasi ke kesimpulan tergesa-gesa tentang teknik penentuan ukuran lot yang disukai. Secara teori, ukuran lot baru harus dihitung setiap kali ada jadwal atau perubahan ukuran lot dimanapun dalam hierarki MRP. Secara umum, pendekatan lot for lot harus digunakan kapanpun pengaturan berbiaya rendah dapat dicapai. Banyak untuk banyak adalah tujuannya. Banyak dapat dimodifikasi seperlunya untuk tunjangan sisa. Kendala proses, misalnya proses perlakuan panas mungkin memerlukan banyak ukuran tertentu, atau mentah lot pembelian bahan. Misalnya, satu truk penuh bahan kimia mungkin tersedia hanya dalam satu ukuran lot. Selanjutnya adalah eksistensi MRP. Di sini terdapat 3 eksistensi MRP. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan material 2 atau MRP tahap yang kedua, yaitu sebuah sistem yang memungkinkan dengan MRP di tempat, data inventaris ditambah dengan variabel sumber daya lainnya. Dalam hal ini MRP menjadi perencanaan sumber daya bahan. Lanjutan dari MRP yang lebih memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk secara akurat, informasi umpan balik yang lebih baik, dan mencakup hal yang lebih luas lagi. Salah satunya di MRP tahap 2 ini adalah hal-hal seperti scrap, limbah kemasan, effluent, dan emisi karbon. Nah, di MRP tahap 2 ini sangat berguna untuk mengontrol kelancaran produksi dan dalam prosesnya memenuhi permintaan konsumen yang lebih baik lagi. Nah, sebagai contoh, jika dalam perusahaan akan memproduksi sebuah barang. Nah, nanti di MRP akan dijelaskan apa saja bahan baku yang digunakan, kapan produksi itu akan dilakukan, pesanan apa saja yang akan diproduksi, dan lain sebagainya. Nah, untuk di MRP tahap yang kedua ini mencakup hal yang lebih luas lagi, seperti salah satu contohnya adalah limbah produksi. Nah, di MRP tahap 2 akan dijelaskan tentang limbah produksi itu. Nah, dengan memanfaatkan logika MRP, sumber daya seperti tenaga kerja, jam mesin, emisi gas rumah kaca, scrap, dan biaya dapat ditentukan dan dijadwalkan secara akurat. Yang kedua adalah MRP loop tertutup, yaitu sebuah sistem yang memberikan umpan balik terhadap rencana kapasitas, jadwal induk produksi, dan rencana produksi sehingga perencanaan dapat terjaga keabsahannya setiap saat. Di MRP loop tertutup ini, sistem dapat mengelola jadwal produksi induk atau MPS, memandu perencanaan kapasitas dan aktivitas lantai pabrik, dan juga menghasilkan perubahan penjadwalan. Nah, di MRP loop tertutup ini, sistemnya sangat berguna dalam pembuatan berbagai jenis produksi,
termasuk produksi yang disesuaikan dengan produk batch volume tinggi, pengurangan inventaris dan biaya yang terkait, pesanan yang terburu-buru dan waktu tunggu. Juga merespon hal yang lebih besar terhadap permintaan pelanggan, waktu pengiriman yang lebih pendek, dan pemanfaatan kapasitas yang lebih. Nah, di MRP loop tertutup ini mensinkronkan rencana pembelian atau pengadaan bahan dengan jadwal produksi induk. Yang bagian ketiga adalah perencanaan kapasitas. Sesuai dengan definisi MRP loop tertutup, umpan balik tentang beban kerja diperoleh dari masing-masing pusat kerja. Muat laporan menunjukkan persyaratan sumber daya di pusat kerja untuk semua pekerjaan yang saat ini ditugaskan ke pusat kerja. Semua pekerjaan yang direncanakan dan pesanan yang diharapkan. Nah, untuk contoh dari perencanaan kapasitas terdapat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini terdapat hari A dan hari B. Dan untuk yang bagian samping adalah jam kerja standar, yang bagian bawah untuk hari, dan yang garis merah adalah tersedianya kapasitas. Untuk hari A, hari yang pertama kurang dari kapasitas, hari kedua melebihi kapasitas, hari ketiga melebihi kapasitas, hari yang keempat kurang dari kapasitas, hari yang kelima melebihi kapasitas. Nah, setelah dilakukan perencanaan kapasitas, maka hari yang B untuk hari yang kedua melebihi kapasitas dipindahkan ke hari yang pertama, sehingga sudah sesuai dengan kapasitasnya. Dan untuk hari yang kelima, melebihi kapasitas dipindahkan ke hari yang keempat, sehingga sudah sesuai dengan kapasitas. Dan hanya ada satu pesanan yang terpaksa lembur. Nah, memungkinkan perencanaan produksi memindahkan pekerjaan di antara periode waktu untuk memperlancar beban atau setidaknya membawanya masuk ke kapasitas. Ini adalah bagian dari perencanaan kapasitas. Nah, maka dengan adanya perencanaan kapasitas ini, rencana kebutuhan sudah bersih dan dapat sesuai dengan aturannya. Persyaratan bahan perencanaan dalam layanan. MRP berkontribusi besar terhadap operasional yang permintaan untuk banyak layanan atau item layanan tersebut diklasifikasikan sebagai permintaan dependen ketika berhubungan langsung atau berasal dari permintaan layanan yang membutuhkan pohon struktur produk, tagihan bahan dan tenaga kerja serta penjadwalan. Contoh, rumah sakit. MRP diterapkan di rumah sakit, terutama saat menangani operasi yang membutuhkan peralatan, bahan, dan persediaan yang diketahui. Rumah sakit Plaza Houston dan banyak pemasok rumah sakit menggunakan teknik ini untuk meningkatkan penjadwalan dan pengelolaan inventaris bedah yang mahal. Perencanaan sumber daya distribusi. Ketika teknik dependen digunakan dalam rantai pasokan, teknik tersebut disebut perencanaan sumber daya distribusi. Perencanaan sumber daya distribusi adalah rencana pengisian stok terhadap waktu untuk semua tingkat rantai pasokan. DRP menarik persediaan melalui sistem. Penarikan dimulai ketika tingkat pengecer memesan lebih banyak stok. Alokasi dilakukan ke tingkat pengecer dari inventaris dan produksi yang tersedia setelah disesuaikan untuk mendapatkan penghematan pengiriman. Penggunaan DRP yang efektif membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi untuk secara cepat menyampaikan rilis pesanan yang direncanakan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Tujuan dari sistem DRP adalah pengisian ulang yang kecil dan sering dalam batas pemesanan dan pengiriman yang ekonomis. Ada yang bilang DRP ini adalah Distribution Requirement Planning atau Distribution Resources Planning. Nah, ini intinya adalah untuk menentukan kapan, di mana, dan berapa banyak persediaan distribusi yang dibutuhkan. Jadi berapa banyak barang yang harus didistribusikan supaya dia ini efektif dan efisien.
Dan juga DRP ini merupakan sumber daya yang diperlukan untuk proses distribusi dan penyimpanan pada suatu waktu tertentu, sehingga kita tahu berapa jumlah yang akan disimpan di dalam gudang dan jumlah atau kapan di mana barang tersebut akan didistribusikan. Ada juga DRP adalah proses manajemen distribusi yang menentukan inventory stocking lokasinya dan untuk mensuplai sumber-sumber supaya sesuai dengan permintaan. Jadi jangan sampai barang tersebut kelebihan atau kekurangan di dalam gudang, sehingga konsumen tidak terpenuhi pesanannya. Sistem distribusi dapat dipandang menjadi dua sistem, yaitu push dan pull system. Dalam pull system, setiap distribusi center menentukan sendiri produk yang diinginkan dan dalam kualitas dan kuantitas yang diminta. Sedangkan push system, masing-masing distribusi center bertindak sebagai penerima saja dan produk dikirimkan oleh master distribution center. Ini adalah perbedaan dari push dan pull distribusi. Menurut sifat replenishment-nya atau pengisian kembali, jelas pull harus memiliki warehouse, dan pull juga memiliki warehouse tetapi dia terpusat. Jika pull sistemnya warehouse, maka push adalah seluruh sistem. Karena ini menyangkut dengan alokasinya. Jika dilihat dari ROP-nya, di pull ini adalah sistem periodik atau sistem berkala. Kalau misalkan push, dia harus memiliki safety stock atau memiliki perencanaan cadangan produknya. Gambaran terkait dengan bedanya pull dan push distribusi. Jika sistemnya push seperti ini, maka sistem ini akan berbicara terkait dengan alokasi jumlah yang akan ditempatkan di dalam warehouse-nya, sehingga itu dapat terpenuhi. Misalkan 60%, 40% ini adalah fungsi dari alokasi dari DRP. Jika kita berbicara tentang pull atau sistem tarik, maka DRP ini akan berubah menjadi proses lead time. Misalkan untuk konsumen, dia membutuhkan waktu 4 hari. Jadi totalnya dari distributor ke konsumen dapat kita hitung. Nah, misalkan di sini dari pusat distribusi DC2 sampai ke konsumen membutuhkan waktu 13 hari, yaitu 5 ditambah 4 ditambah lagi 4, hasilnya adalah 13. Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah paket sistem atau software yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan sebagai aktivitas operasional perusahaan. Fungsi ERP antara lain, yang pertama sebagai buku besar, kas dan bank, pelaporan dan analisis, pengatur hubungan dengan pelanggan, inventarisasi, dan manajemen produksi. Manfaat ERP antara lain, yang pertama, perusahaan yang menerapkan ERP dapat menghemat biaya dan waktu dalam manajemen. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Yang ketiga, dapat mengurangi risiko bangkrut. Yang keempat, dapat menciptakan ekosistem kerjasama yang bagus antara mitra, vendor, pegawai, dan lain-lain. Yang kelima, memudahkan pengendalian proses bisnis. Model software ERP. Yang pertama itu ada akuntansi dan keuangan, yaitu pencatatan akuntansi secara umum, pengelolaan kas dan bank, perencanaan investasi perusahaan, analisis keuangan, dan lain-lain. Yang kedua ada operasional. Operasional pembelian, proses produksi, distribusi, pengelolaan persediaan, dan quality control. Yang ketiga ada sumber daya manusia, yaitu terdiri dari pencatatan payroll, pengembangan kemampuan, dan lain-lain terkait dengan manajemen SDM. Yang keempat ada CRM atau Customer Relationship Management, yaitu layanan dalam mengelola pelanggan untuk membantu meningkatkan penjualan, mencatat riwayat komunikasi, dan transaksi. Sistem ERP mampu mengatasi banyak permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam perencanaan ERP dapat membuat planning yang terstruktur dan memberikan solusi agar lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, masalah yang terdapat pada sistem ERP yaitu kendala biaya yang diperlukan tergolong besar dan sistem yang kompleks, sehingga tidak semua orang bisa memahami sistem ERP.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.